warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Suci Hasanah selaku dosen mata kuliah keperawatan dewasa dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Primary Hipertensi. Dengan anggota kelompok ada Aisyah Ramadhani, Selin Eka Fitriana, Diki Ardiansah, Dina Nur Barokah, Erman Resti, dan Erwan Emundi. Langsung pada materi. Yang pertama yaitu profil pasien. Prawinson adalah seorang pria berusia 45 tahun yang tidak memiliki sebelumnya riwayat hipertensi. Di klinik screening, BP-nya ditemukan 180/120 mg. Kemudian data subjektif. Data subjektif yang pertama, ayah meninggal karena stroke pada usia 60 tahun. Kemudian ibu masih hidup tetapi menderita diabetes tipe 2. Menyatakan bahwa dia merasa baik-baik saja dan bukan orang yang hiper. Merokok 1 bungkus rokok setiap hari, minum 6 bungkus pil pada Jumat dan Sabtu malam, tidak menikmati aktivitas fisik, telah menderita diabetes tipe 2 selama 5 tahun dan tidak patuh pada diabetesnya, dan telah diberitahu bahwa beberapa obat mengganggu hubungan sosial. Kemudian data objektif. Pemeriksaan fisik, pria cukup gemuk, impuls apika berkelanjutan terapkan di ruang interkostal keempat, hanya lateral ke garis midclavicular. Studi diagnostik EKG, hipertrofi ventrikel kiri, urinalisis, protein 0,3 gram per liter, kadar kreatinin serum 141 mol. Selanjutnya perawatan kolaboratif. Yang pertama diatinan natrium, kemudian hidrokhlorotiazid atau HCTZ 12,5 mg PO setiap hari, kemudian enalapril sodium atau vasotek 5 mg PO setiap hari. Selanjutnya pertanyaan diskusi. Yang pertama, faktor resiko hipertensi apa yang dimiliki Mr. Wilson? A. Usia Mr. Wilson berusia 45 tahun dan resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Yang B. Obesitas. Mr. Wilson digambarkan sebagai pria yang cukup gemuk yang merupakan faktor resiko utama untuk hipertensi. C. Diabetes tipe 2. Mr. Wilson telah menderita diabetes tipe 2 selama 5 tahun yang merupakan faktor resiko utama untuk hipertensi. D. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan diabetes. Mr. Wilson tidak mematuhi rencana pengobatan diabetes yang dapat memperburuk kontrol gula darah dan meningkatkan resiko hipertensi. E. Merokok. Mr. Wilson merokok sebungkus rokok elektronik setiap hari yang merupakan faktor resiko utama untuk hipertensi. F. Konsumsi alkohol. Mr. Wilson mengonsumsi sebungkus bir pada malam Jumat dan Sabtu yang merupakan konsumsi alkohol berlebih dan merupakan faktor resiko untuk hipertensi. G. Kurangnya aktivitas fisik. Mr. Wilson tidak menikmati aktivitas fisik yang merupakan faktor resiko untuk hipertensi. Yang kedua, bukti apa kerusakan organ target yang ada? A. Hipertrofi ventrikular kiri atau LVH. EKG menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri yang merupakan bukti kerusakan jantung akibat tekanan darah tinggi yang berkelanjutan. B. Proteinuria urinalisis menunjukkan protein 0,3 gram yang menunjukkan kerusakan ginjal akibat hipertensi. C. Tingkat kreatin serum 3. Tingkat kreatin serum Mr. Wilson adalah 141 mol yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal, kemungkinan akibat hipertensi. Selanjutnya yang ketiga, kesalahpahaman apa tentang hipertensi yang harus diperbaiki. Hipertensi tidak berhubungan dengan kepribadian atau hiper. Mr. Wilson menyatakan bahwa ia tidak merasa seperti orang yang hiper. Penting untuk menjelaskan bahwa hipertensi adalah kondisi medis yang tidak terkait dengan kepribadian atau perilaku seseorang. Selanjutnya yang keempat, apa prioritas keperawatan untuk Tuan Wilson? Sumber daya apa itu tersedia untuk membantu mempromosikan kesehatan bagi Mr. Wilson?
Yang pertama, prioritas keperawatan, pendidikan tentang hipertensi. Mr. Benson perlu dididik tentang hipertensi, faktor resiko, komplikasi, dan pentingnya kontrol tekanan darah. Yang kedua, modifikasi gaya hidup. Mr. Benson harus didorong untuk melakukan perubahan gaya hidup yang signifikan, termasuk diet rendah natrium. Mengurangi asupan garam dalam makan adalah langkah penting untuk pengendalian tekanan darah. Selanjutnya, penurunan berat badan menurunkan berat badan dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, berhenti merokok. Berhenti merokok adalah langkah penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Yang selanjutnya, konsumsi alkohol moderat. Mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya, pemantauan tekanan darah. Mr. Winston harus memantau tekanan darahnya secara teratur baik di rumah maupun di klinik. Yang terakhir, pemantauan fungsi ginjal. Fungsi ginjal Mr. Winston harus dipantau secara ketat mengingat proteinuria dan tingkat kreatinin serum yang tinggi. Dukungan untuk mengatasi efek samping. Mr. Winston harus diberi dukungan untuk mengatasi efek samping obat anti hipertensi termasuk disfungsi seksual. Peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan. Mr. Winston harus didorong untuk mematuhi rencana pengobatan diabetes dan hipertensi. B. Sumber daya yang tersedia untuk membantu peningkatan kesehatan Mr. Winston. 1. Diet rendah natrium. 2. Aktivitas fisik. 3. Penghentian penggunaan tembakau. 4. Manajemen stres. 5. Memantau tekanan darah di rumah. 6. Aplikasi pemantauan tekanan darah. 7. Program screening di masyarakat. 8. Program rehabilitasi jantung. 9. Edukasi pasien dan keluarga. 5. Keputusan prioritas berdasarkan data penilai yang disajikan. Apa saja diagnosa keperawatan prioritas? Apakah ada masalah kolaboratif? Bagaimana mereka akan mematuhi pelakuan Tuan Winston? A. Diagnosa keperawatan, pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif terkait dengan sumber daya yang tidak mencukupi, kecemasan terkait stresor, ancaman terhadap status saat ini, gaya hidup, perubahan terkait dengan hipertensi, disfungsi seksual yang terkait dengan kerentanan efek obat anti hipertensi. Selanjutnya, manajemen kesehatan yang tidak efektif terkait dengan pengetahuan yang tidak memadai tentang regimen terapeutik, kesulitan mengolah regimen pengobatan yang kompleks, hambatan yang dirasakan biaya obat, dukungan sosial yang tidak memadai, kesulitan menavigasi sistem perawatan kesehatan yang kompleks, ketidakpercayaan citra tubuh yang terganggu terkait dengan perubahan persepsi diri, berfungsi jaringan perifer yang tidak efektif terkait dengan tindak mencukup pengetahuan tentang proses penyakit hipertensi. B. Masalah kolaboratif. Komplikasi potensial efek samping dari anti hipertensi terapi. Potensi komplikasi krisis hipertensi, komplikasi potensial stroke. C. Perilaku yang mempengaruhi meningkatkan risiko komplikasi. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani, Ember Winston akan mengalami peningkatan risiko komplikasi akibat hipertensi dan diabetes. Ketidakpengetahuan terhadap pengobatan. Jika Mr. Winston tidak mematuhi rencana pengobatan, tekanan darahnya tidak akan terkontrol dengan baik dan risiko komplikasi akan meningkat. Penurunan kualitas hidup. Efek samping obat dan kecemasan dapat menurunkan kualitas hidup Mr. Winston. 6. Diet rendah natrium. 6. Praktik berdasarkan bukti Mr. Winston paling ingin tahu strategi non farmakologis yang efektif untuk menurunkan BP-nya
apa yang harus perawat memberitahunya. Diet rendah natrium mempengaruhi asupan garam dalam makanan dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah. B. Menurunkan berat badan terutama obesitas perut dapat membantu mengalihkan tekanan darah. E. Aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, berenang atau bersepeda dapat membantu menurunkan tekanan darah. D. Berhenti merokok dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. E. Komunikasi alkohol moderat. Mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengalihkan tekanan darah. Manajemen stres. Teknik manajemen stres seperti yoga, meditasi atau latihan pernapasan dalam dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.